Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis tentang jenis perusahaan yang saya dapat. Next time. Jenis perusahaan yang pertama adalah perdagangan perseorangan. Perdagangan perseorangan adalah usaha yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang, di mana pemilik bertanggung jawab penuh atas semua utang dan kewajiban. Usaha modal berasal dari pemilik, dan keuntungan juga menjadi hak pemilik. Yang saya ambil adalah contoh seorang pedagang asongan. Yang kedua yaitu CP atau Kommandantar Penobscot, adalah perusahaan yang didirikan oleh dua jenis sekutu. Yang pertama jenis sekutu aktif yang mengelola usaha, dan yang kedua jenis sekutu pasif yang menyetor modal. Ya, contoh yang saya ambil adalah kontraktor rumah. Perusahaan ini bergerak menerima jasa pembangunan dan merenovasi rumah. Yang ketiga, PD atau perusahaan daerah. Perusahaan daerah yaitu milik daerah. Contoh yang saya ambil adalah BPD, Bank Pembangunan Daerah. Bank Pembangunan Daerah yaitu milik pemerintahan daerah yang berfungsi untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal dengan memberikan layanan keuangan dan kredit, khususnya untuk masyarakat dan usaha di daerah tersebut. Contohnya seperti Bank DKI dan Bank Jatim. Yang keempat yaitu firma. Firma adalah bentuk badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang bertanggung jawab atas bisnis. Contoh yang saya ambil adalah firma multi-marketing. Firma multi-marketing adalah perusahaan yang fokus pada pemasaran produk atau jasa, di mana semua anggota terlibat dalam pengelolaan dan berbagi keuntungan sesuai kesepakatan. Keuntungan firma terletak pada pembagian tanggung jawab dan pengambilan keputusan secara efektif. Yang kelima, PT atau perseroan terbatas. PT Unilever Indonesia adalah contoh dari PT perseroan terbatas, yaitu perusahaan berbadan hukum yang modalnya terbagi atas saham. PT Unilever Indonesia merupakan bagian dari Unilever Global, sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang produksi barang-barang konsumen termasuk makanan, minuman, perawatan, dan kebersihan. Sebagai PT atau perseroan terbatas, kepemilikan perusahaan ini dipegang oleh para pemegang saham, dan tanggung jawab pemilik terbatas pada saham yang dimiliki. PT Unilever Indonesia juga terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memungkinkan sahamnya diperjualbelikan. Yang keenam yaitu Perum atau perusahaan umum. Perusahaan umum salah satu bentuk usaha milik negara, yaitu yang modalnya dimiliki oleh negara yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada publik. Perum beroperasi dengan prinsip pelayanan umum tetapi tetap berorientasi pada keuntungan. Salah satu contoh Perum yang aku ambil adalah Perumnas. Perumnas perumahan nasional yang bergerak di bidang pembangunan perumahan untuk masyarakat dengan harga terjangkau. Perumnas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan membantu pemerintah dalam pengembangan perumahan nasional. Perum ini biasanya berfokus pada proyek perumahan publik, penyediaan hunian, dan pengelolaan fasilitas perumahan di seluruh Indonesia.